Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi 11 Saintek 1. Pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan memasuki materi baru ya di semester 1 kelas 11, yaitu tentang peta pemikiran bangsa tentang Pancasila. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran project based learning, murid mampu mendeskripsikan apa itu rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila dengan benar. Oke. Selanjutnya, KKTP kita berapa? 78. Kalau nanti ada yang nilainya di bawah 78, maka dia ikut maka ikut bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ikuti instruksi ibu ya. Ambillah posisi duduk ternyaman. Duduklah dengan tenang. Kemudian, mari posisikan duduk dengan tegak, tidak bersandar, fokus dan mulailah pejamkan mata sambil tangannya disilang. Nanti ditepuk ya ke badan kalian. Ucapkan kepada tubuh ini, terima kasih wahai tubuh. Terima kasih wahai tubuh. Telah berjuang sampai sejauh ini. Telah berjuang sampai sejauh ini. Aku mampu naik kelas. Aku mampu naik kelas. Dengan prestasi terbaikku saat ini. Dengan prestasi terbaikku saat ini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Atas semua nikmat. Atas semua nikmat Yang telah Engkau karuniakan kepadaku. yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Sebagai bentuk rasa syukur seorang insan. Sebagai bentuk rasa syukur seorang insan Kepada Tuhan yang Maha Esa. kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Adakah perasaan kalian yang berbeda? Ada. Apa saja kira-kira perbedaannya? Nyaman, tenang, adem. Yang barusan ibu masukkan adalah kompetensi sosial emosional tentang kesadaran diri. Jadi ibu sangat berharap kalian bisa lebih menghargai diri sendiri. Tadi ya, dengan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan, karena kalian sudah berhasil naik ke kelas 11. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Nah, terima kasih murid-murid hebatku yang selalu setia menanti kehadiran kami di dalam kelas untuk mendapatkan pembelajaran dari kami yang insya Allah bermanfaat dunia akhirat ya. Amin. Terima kasih juga selalu menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan Piket. Apakah sudah piket? Sudah. Alhamdulillah. Nah, mau nggak kalian bersedekah setiap hari? Mau. Dengan cara apa? Bantu temennya yang piket dengan mengangkat kursi yang kita dudukin dengan niat bismillah, hati yang ikhlas, maka itu sudah jadi catatan amal ibadah untuk kalian. Mau? Terima kasih ya, Saintek 1. Selanjutnya. Nah, kita sekarang akan mengecek absen. Seperti biasa, ketika panggil namanya, berarti orangnya harus berdiri sambil kasih lihat gambar. Apakah sudah siap? Siap. Oke, ibu lihat ya, cek absen. Alia,
Semoga lekas sembuh ya. Indonesia. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, terima kasih Nisa. Lulita. Pasal 32, pemerintah melakukan upaya melestarikan budaya nasional Indonesia. Terima kasih ya Rita. Oke, bagi teman-temannya yang hari ini nggak masuk karena izin ataupun sakit, semoga di minggu depan bisa masuk dan yang sakit lekas sembuh. Amin. Terima kasih ya yang sudah masuk. Terus terima kasih juga yang sudah membawa tumbler. Ada yang tahu nggak sih manfaat kalian membawa tumbler? Hemat uang, jajan, penghijauan, lebih higienis, pastinya mengimplementasikan gaya hidup sehat berkelanjutan. Terima kasih ya Saintek 1. Oke, yang tadi kalian sudah laksanakan adalah pada saat kalian memilih pasalnya, kemudian mau dihafalkan pasal berapa, itu kan ibu bebasin ya? Itu adalah KSE dalam bentuk pemilihan atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kayak tadi nih, misalnya Syahril pilih pasal 1 ayat 1, bebas kan pilih? Nah, Syahril yang memutuskan, berarti Syahril harus bertanggung jawab. Itu artinya kalian sudah memiliki KSE yang bagus ya? Alhamdulillah. Selain itu, ketika Syahril membacakan pasal, teman-teman yang lainnya bisa mendengarkan dengan baik. Itu adalah bentuk kesadaran sosial untuk menghargai orang lain. Nah, berarti sudah ada KSE ya, udah ada 3 ya. Terima kasih ya. Selanjutnya, oke, mari mengapresiasi bentuk perjuangan para pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kita akan nyanyi lagu yaitu Ibu Pertiwi. Bentar ya. Ada yang tahu nggak sih makna daripada lagu Ibu Pertiwi? Boleh di-spill? Saya Bu. Silakan Syahril. Lagu itu menggambarkan tentang kekayaan alam di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia luar biasa. Siapa lagi? Atia ya, silakan. Ragam alam yang ada di Indonesia. Ya, keanekaragaman alam yang ada di Indonesia. Satu lagi. Oke, Argawa silakan. Menceritakan tentang rasa cinta pada tanah air. Ya, rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Boleh kasih aplaus. Ya. Luar biasa ya anak-anak Saintek 1. Kemudian di sini ada keyakinan kelas 11, itu typo ya. Nah, jadi keyakinan kelas yang sudah kita bentuk minggu lalu, yang pertama adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan pada mata pelajaran pendidikan. Kira-kira kalian sudah senang belum? Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan
menghormati dan tidak boleh mengambil dari orang lain. Kalau kalian lupa bawa pulpen, harusnya bilang Pinjam. Kalau kalian ingin makanan teman kalian, bilangnya Nah, jadi setuju ya? Setuju. Oke, selanjutnya poin 4. Siapa yang mau coba bacakan? Lita, boleh. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Oke, misalnya adalah melaksanakan jadwal Piket. Tadi sudah dilaksanakan ya? Boleh yang terakhir poinnya siapa yang mau? Boleh Adit. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk berpenampilan sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Terima kasih ya. Apakah kalian sudah berpenampilan sesuai dengan aturan sekolah? Sudah. Tidak menggunakan yang laki-laki rambutnya tidak roknya juga yang perempuan tidak yang laki-laki celananya tidak tidak pensil dan ketat. Berarti sudah sesuai dengan tata tertib sekolah. Terima kasih ya. Nah, oke, selanjutnya adalah ini ada beberapa konten materi tentang bab 1. Siapa yang mau baca? Rama, silakan. Yang pertama ada peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Yang kedua ada penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga ada pemetaan peluang dan tantangan berpancasila di kehidupan global. Yang terakhir ada proyek gotong royong. Terima kasih ya. Itu adalah konten materi di dalam bab 1. Kira-kira mudah nggak ya? Insya Allah saya bisa. Oke. Selanjutnya adalah kita akan melakukan tes formatif awal. Boleh dibuka aplikasi Kahoot-nya? Boleh. Silakan. Kalau yang nggak punya kuota, boleh berbagi dengan temannya ya. Oke, berarti sudah semua join ya? Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Asesmen formatif awal kelas 11. Soal pertama. Di bawah ini terdapat 5 dasar usulan oleh Insinyur Soekarno, kecuali merah kebangsaan Indonesia, biru internasionalisme atau PRI kemanusiaan, kuning mufakat atau demokrasi, hijau PRI kebangsaan. Jawabannya adalah PRI kebangsaan. Siapakah dia? Iya, dia. Soal kedua. Negara integralitik memberikan peluang dan legitimasi terhadap adanya kekuasaan mutlak negara merupakan pendapat merah Insinyur Soekarno, biru Muhammad Hatta, kuning Sutomo, hijau Muhammad Yamin. Jawaban yang benar adalah Biru. ya, Muhammad Hatta. Siapakah dia? Cantik. Soal ketiga. Nama Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh merah Insinyur Soekarno, biru Muhammad Hatta, kuning Sutomo, dan hijau Muhammad Yamin. Jawabannya adalah Merah Insinyur Soekarno. Siapakah dia? Cantik. Soal selanjutnya. Dalam sidang BPUPK pertama, Soekarno awalnya mengusulkan 3 rancangan dasar negara, yaitu merah Pancasila Trisila Trisila, kemudian biru Trisila Trisila Ekasila, kuning Pancasila Trisila Ekasila, dan hijau Pancasila Ekasila dan gotong royong. Jawaban yang benar adalah kuning Pancasila Trisila dan Ekasila. Siapakah dia? Sambil ya, soal terakhir. Usulan tentang dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin adalah merah ketuhanan, biru PRI kemanusiaan, kuning kekeluargaan, dan hijau musyawarah.
semua atas nama siapa? Nah, bagi teman-teman yang belum beruntung, nggak apa-apa, itu kan memang belum dijelasin sama ibu ya. Oke, tapi tadi kita bahas dulu. Siapa yang memperkenalkan Pancasila pertama kali? Soekarno. Terus usulan dari Insinyur Soekarno ada 3 apa aja? Pancasila, Pancasila dan Pancasila. Bisa ya? Oke. Selanjutnya adalah, nah kemarin atau minggu lalu kita sudah melaksanakan tes diagnostik ya tentang gaya belajar. Ternyata di sebelah saintek 1 gaya belajarnya terbagi 3. Ada yang kinestetik, ada yang audio, dan ada yang visual. Oleh karena itu ibu membagi kelompok belajar ya. Kelompok belajarnya mari berkelompok berdasarkan gaya belajar ya. Oke, silakan. Ini adalah nama-nama kelompoknya. Boleh duduk berkelompok ya. Ayo silakan duduk berkelompok. Jika diklasifikasikan, bagaimana peta pemikiran beserta argumentasi pendiri bangsa tentang dasar negara? Pertanyaan yang kedua, bagaimana peta pemikiran beserta argumentasi pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara? Adakah yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan Hana berdiri ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Anastasia. Saya izin menjawab pertanyaan untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, peta pemikiran bangsa dapat diklasifikasikan beserta argumennya sebagai konsep negara, fungsi negara, terus bentuk pemerintahan, dan konstitusi dan hukum serta tujuan negara. Karena ada 2 tokoh utama yang menjadi 2 paham berbeda, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau Soekarno pemikirannya lebih cenderung kepada ideologi nasionalis dan juga sosialis. Soekarno juga berargumen bahwa bangsa Indonesia harus merdeka di atas tanah airnya. Terus sedangkan Muhammad Hatta memiliki pemikiran yang cenderung kepada ideologi nasionalis dan juga Islam moderat. Dan Muhammad Hatta juga berargumen bahwa Indonesia tuh harus berlandaskan kepada agama Islam dengan pendekatan moderat dan juga toleran. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Jadi memang ada 2 pendapat yang berbeda dari tokoh yang mengaitkan hubungan negara dengan agama. Oke, intinya sih kedua tokoh itu setuju kalau perbedaan agama di negara kita boleh atau diakui. Seperti itu ya. Oke, 1 orang lagi siapa? Silakan Bibi, boleh diri. Yang pertanyaan nomor 1 itu kan argumentasi pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, mereka itu sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Indonesia di atas tanah airnya. Lalu untuk yang kedua, bagaimana peta pemikiran beserta argumen pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara? Jadi kalau Muhammad Hatta itu lebih mengutamakan agama Islam. Kalau misalnya Soekarno itu membolehkan agama yang lain berada di Indonesia karena untuk persatuan dan kesatuan. Oke, luar biasa, kita kasih aplaus. Terima kasih Baby ya. Nah, jadi pendapat kedua tokoh tersebut intinya itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah saatnya mindfulness. Yuk, kita akan melakukan mindfulness. Udah pernah? Belum. Oke, ini me time ya kalau ibu bilang. Posisi duduknya. Oke. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahat sejenak mental selama kurang lebih 3 menit saja. 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa bergeser posisi duduknya. Ya, ini sebenarnya untuk Bapak Ibu tapi untuk kalian juga ya. Sekolah duduk tidak berupa, Duduknya nggak buku, tegak, tetapi belum bahu. tapi bahu kita tetap rileks. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Ada kursi yang kita dudukin. Kedua telapak kaki. Kakinya taruh di lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan. Boleh tangan di paha atau di atas kursi boleh. Relax.
bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari nafasi pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengembis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas solidar. Tarik nafas yang dalam. Sekarang mari kita bernapas Hembuskan dalam hati tubuh, pelan-pelan. menghembuskan dalam hati Tuhan juga. Mari kita berdoa. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan jantung. Kemudian kedua bahu yang atas dan jari jemariatnya. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan nada saat ini. Amati amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan sekali? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Tarik nafas yang panjang. Dalam hitungan Buangnya 5, perlahan. menarik nafas. Dan 5 hitungan 3, untuk membuang nafas. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan Buka matanya. dengan membawa Lebih perasaan yang lebih tenang, rileks. pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Pernah melakukan hal tadi? Ya, itu adalah mindfulness ya, me time untuk lebih rileks pada saat kita terlalu banyak aktivitas, tugas, beban PR dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah kalian sudah berkelompok. Mari menganalisis tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Ibu sudah mengirimkan link video, kemudian PPT dan juga buku paket. Ya, silakan kalian mengaksesnya masing-masing. Sudah dikirim ya ke PJ Ibu ya. Oke, selamat berdiskusi. Nah, nanti kalau kalian dalam waktu 5 menit sudah baca, Ibu sekalian jelasin tugas kelompoknya ya. Jadi nanti setiap kelompok membaca materi tentang peta pemikiran dasar negara dari berbagai media yang sudah tersedia seperti video pembelajaran, literasi digital, buku paket, slide PPT dan lain-lain. Habis itu setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab worksheet ya atau lembar kerja. Setiap kelompok bebas nih menuangkan hasil diskusinya ke dalam media digital seperti poster digital, short the movie, slide PPT dan poster nama atau yang lainnya. Kemudian setelah itu setiap kelompok boleh mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain memberikan materi. Oke, selamat berdiskusi ya, silakan. Baik, Ibu akan membagikan lembar worksheet. Jadi perwakilan masing-masing kelompok untuk ngambil ke depan ya. Oke, nih kelompok Fatimah. Kasih Bu. Ya, sama-sama kelompok Rita. Ya, sama-sama kelompok Hana dan kelompok Arla.
Selamat berdiskusi ya. Ya, ini kelompok 4. Kalian membuatnya dalam bentuk apa? Manual. Luar biasa ya. Lagi ditempel ya. Oke, selamat bekerja kelompok ya. Oke, semangat. Makasih, Ya, Bu. sama-sama. Nah, ini kelompok 3 ya, kalian cari sumbernya dari buku buku paket. Nanti hasilnya ada di Poster. Oke, selamat berdiskusi ya. Ibu, makasih. Semangat. Makasih, Ya, Ibu. sama-sama. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 2, Ibu. Kalian cari sumbernya dari mana? PPT. Oke, nanti hasilnya mau dituangin kemana? Video. Oke, selamat berdiskusi, semangat. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, satu kelompok lagi. Kelompok Muni. Muni kelompok berapa, Mun? Kelompok 1. Kelompok 1. Kalian nyari sumbernya dari internet. Oke, nanti hasilnya mau dituangkan ke PPT. Ya, selamat berdiskusi ya. Semangat. Oke. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Terima kasih. Nah, sekarang giliran untuk kelompok berapa? 1. Sudah dikirim semua ya produknya ya? Sudah. Oke, berarti kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Nah, kami adalah kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai peta pemikiran pendiri bangsa mengenai Pancasila. Sebelum itu, saya akan membacakan pantun. Dimohon kepada seluruh audiens untuk meresponnya dengan tanggung jawab. Cakep ya? Iya. Siang-siang pergi kondangan. Uangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke ide pembahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Munyatul Hikmah dan rekan saya. Saya Hana Rasa Naib. Saya Adit Jalisan Pratama. Saya Zahra Citra. Nah, baiklah, mari kita masuk pembahasan pertama. Nah, yaitu pendahuluan. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut BPUPKI, Bung Karno atau biasa disebut dengan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta atau Muhammad Hatta bersama para pemimpin bangsa lainnya mulai merumuskan dasar negara Indonesia dalam sidang tersebut. Nah, Pancasila secara resmi diusulkan oleh Bung Karno sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang Pancasila. Gambaran singkat tentang situasi politik dan sosial Indonesia sebelum lahirnya Pancasila. Lalu peran Bung Karno dan Bung Hatta dalam perumusan Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Indonesia yang baru merdeka pada tahun 1945 itu memiliki tantangan untuk menyatukan wilayah dan rakyatnya yang sangat beragam. Oleh karena itu Pancasila harus mampu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat. Ada beberapa tokoh yang sangat berpengaruh dalam berdirinya bangsa Indonesia melalui Pancasila yang dicetuskan pada sidang BPUPKI atau yang disingkat dengan Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 diantaranya. Nah, yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Soekarno mengusulkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Dia pula yang mengusulkan nama Pancasila terhadap 5 dasar yang
dari tokoh Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyebutkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu perikebangsaan. Jadi perikebangsaan ini adalah gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat negara atau sesuai dengan adat istiadat, tidak mencontek dari budaya negara lain. Nah, yang kedua itu peri kemanusiaan. Dalam poin tersebut, Yamin mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak saja berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga upaya untuk menyusun masyarakat baru dalam suatu negara. Nah, selanjutnya itu ada poin ketiga, yaitu peri ketuhanan. Dalam poin peri ketuhanan ini, Muhammad Yamin tidak menjelaskan yang panjang dan lebar, melainkan Muhammad Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berperadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang maha esa. Baik, poin yang keempat ini adalah peri kerakyatan. Yamin memberikan ilustrasi cukup panjang tentang poin ini. Peri kerakyatan ini memiliki poin anak lagi seperti permusyawaratan, perwakilan, dan juga kebijakan. Terhadap anak poin tersebut, Yamin banyak merujuk kepada kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Yamin juga mengambil dasar permusyawaratan dari sifat-sifat peradaban asli Indonesia yaitu adalah prasejarah, di mana nenek moyang kita sudah menerapkan musyawarah di pada zaman tersebut. Nah, menurut Yamin, sifat utama dari susunan masyarakat ialah adalah sistem perwakilan. Muhammad Yamin melihat bahwa despotisme dan feodalisme merupakan penyakit yang menghinggapi peradaban Indonesia hingga sekarang yang harus disingkirkan. Nah, lalu yang terakhir yaitu kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin sendiri hanya mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan diantaranya negara baru. Lalu, tokoh yang ketiga yaitu Supomo. Tokoh pemikiran dari Supomo tersebut oleh Nugroho Noto Sutanto ditafsirkan bahwa Supomo mengajukan 5 dasar bagi negara merdeka. Yang pertama adalah persatuan yang akan dijelaskan oleh Adi. Jadi persatuan yang dimaksud oleh Supomo adalah persatuan hidup antara dunia luar dengan dunia batin harus bersatu. Selanjutnya ada kekeluargaan. Jadi yang dimaksud kekeluargaan yang dimaksud oleh Supomo adalah prinsip kekeluargaan ini juga mengkritik kebudayaan Barat yang individual. Individualisme ini menyebabkan masyarakat menjadi terpecah belah dan menjadi saling bersaing satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan lahir dan batin. Di sini berarti semua orang itu memiliki kewajiban hidup sendiri dalam pergaulan sosialnya. Nah, batin di sini juga berarti keyakinan atau agama yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya ada musyawarah. Supomo berpendapat bahwa pemimpin harus bermusyawarah dengan rakyatnya agar terjalinnya pertalian antara pemimpin dan rakyat. Selanjutnya ada keadilan rakyat. Jadi setiap pemimpin di semua tingkatan harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Begitu menurut Supomo. Apabila semua pemimpin melaksanakan hal tersebut, maka keadilan bisa tercipta bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nah, kesimpulannya ini adalah bisa dilihat dari persamaan dan perbedaan dari ketiga tokoh tersebut, yaitu ada Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Supomo. Nah, ketiga tersebut mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mengajukan 5 rumusan secara lisan maupun tertulis. Yang sama-sama juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan bangsa negara Indonesia melalui rumusan-rumusan yang sudah dicetuskan oleh ketiga pendiri tersebut. Nah, lalu ada peran masyarakat dalam Pancasila. Peran masyarakat sendiri terbagi menjadi 2 poin, yaitu peran masyarakat dalam memperingati hari lahir Pancasila, dan yang poin kedua adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperkuat kebangsaan dan kesatuan berdasarkan Pancasila. Selanjutnya ada pemuda dan Pancasila. Peran pemuda sebagai agen perubahan dalam mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Inisiatif dan proyek yang dilakukan oleh pemuda untuk memperingati hari lahir Pancasila. Itu semua adalah hal yang bisa diimplementasikan dalam Pancasila. Nah, yang terakhir itu ada pesan akhir yang memiliki 2 poin. Yang pertama itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam semangat Pancasila. Yang kedua itu menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kami membuka satu sesi pertanyaan untuk kepada audiens. Nah, mungkin dari seluruh audiens ini adakah yang ingin bertanya? Nah, silakan Nasari. Ini saya memenangkan ini kelompok pada bertanya. Apa bentuk apresiasimu setelah mengetahui rumusan masalah yang diciptakan oleh para pendiri bangsa? Nah, sebelumnya terima kasih Asari atas pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan Asari. Jawaban saya dari pertanyaan Asari yaitu memiliki semangat persatuan
luar biasa. Kita kasih aplaus dulu ya. Nah, tadi sudah pertanyaan, sudah dinarasikan juga oleh kelompok 1. Kira-kira ada yang mau kasih umpan dari positifnya? Silakan Ara, boleh berdiri. Perkenalkan, aku Arla Jaring dari kelompok 2. Aku pengen apresiasi untuk kelompok 1. Untuk presentasinya bagus banget. Untuk strukturnya juga dari pembuka sampai penutupnya juga udah terstruktur. Terus juga untuk penjelasan dan penyampaiannya juga mudah dipahami. Oke, terima kasih. Dan luar biasa ya, kelompok 1 boleh ditutup ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kita ada pantun dulu. Nanti kalian bilang cakep ya kalau saya bilang. Oke, Kak. Oke, yang pertama, mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, terima kasih. Luar biasa untuk kelompok 1. Oke, tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Oke, boleh silakan ke depan kelompok 2. Yang lain mohon disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke videonya, perkenalkan saya Keisha Alicia Regawa. Saya Keisha Putri Jihansyah. Saya Awal Agwari Ahmina. Saya Profesor Yusa. Saya Fadli Ramdhani. Saya Muhammad Saiful Ramadan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video yang sudah kami buat. Untuk teman-teman semua selamat menyaksikan ya. Halo teman-teman semua, melalui video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai peta pemikiran para pendiri bangsa. Selamat menyaksikan. Insinyur Soekarno. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno disampaikan pada 1 Juni 1945. Rumusan ini terdiri dari 5 sila. Tetapi rumusan Insinyur Soekarno menjadi pertimbangan yang dibawa ke langkah selanjutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini beberapa rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Hatta. Hatta berpendapat bahwa sebenarnya Pancasila tersusun atas 2 fundament. Pertama, fundament yang berkaitan dengan aspek moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, fundament yang berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Konsep dasar negara yang diusulkan oleh Supomo, seorang ahli hukum dan politik Indonesia, terutama terkait dengan pemikiran tentang negara dan konstitusi Indonesia, dikenal sebagai konstitusi sosial atau keadilan sosial. Konsep ini menekankan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, serta peran aktif negara dalam mengatur dan mengelola aspek-aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama ada penekanan pada keadilan sosial. Yang kedua, peran aktif negara. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, ada potensi birokratisasi. Yang kedua, implementasi yang sulit. Dan yang ketiga, konflik dengan prinsip pasar bebas. Perbedaan rumusan dasar negara diusulkan oleh pendiri bangsa. Yang pertama, cara memaknai dasar negara. Misalnya, menurut kami memaknai dasar negara sebagai panduan aturan atas perilaku manusia yang baik. Sementara itu, Soekarno memaknai dasar negara hanya sebagai syarat supaya Indonesia bisa merdeka. Nah, kalau Insinyur Soekarno memaknai dasar negara sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia dan menjadi fasilitas hidup bangsa. Selanjutnya yaitu ada persamaan. Yang pertama yaitu tujuan dasar negara. Persamaan pertama dari rumusan dasar negara dari 3 tokoh pendiri negara bisa ditinjau dari segi tujuan dasar negara. Ketiga tokoh negara merumuskan dasar negara dalam
tahun 2000 masing-masing berjumlah 5 buku. 5 buku itu kemudian diusulkan sebagai tindakan utama dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin sampai selesai. And see you next time. Luar biasa ya. Adakah dari antara kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau umpan balik positif? Sali, boleh diri Sali? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Sally Julian Penandi, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana pendapat kelompok kalian terhadap pentingnya 3 tokoh tersebut terhadap bangsa Indonesia? Oke, terima kasih Sali. Silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Oke, guys ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya untuk Sally dari kelompok 1. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan tersebut. Menurut kami, meskipun ketiga tokoh tersebut memiliki perbedaan dari masing-masing pendapatnya, namun ketiganya sama-sama memiliki kontribusi yang penting dalam berdirinya bangsa ini. Dari saya cukup, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup Sali? Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu ya. Nah, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Ayo silakan, Baby boleh berdiri. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsa Iris, selaku perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin memberikan tanggapan dan apresiasi bahwa video yang tadi kami semua amati itu sangat bagus dan keren karena penyampaiannya juga secara per poin, jadi memudahkan para audiens untuk mengerti tentang materi yang disampaikan. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Terima kasih ya Baby. Terima kasih kelompok 2. Boleh ditutup ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan presentasi kelompok dari kelompok berapa? 3. Hasil produknya ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kelompok yaitu tentang materi dasar pemikiran para pendiri negara. Nah, sebelumnya saya Teto Hadi, saya Rahma, saya Agisti. Kami pada hari ini akan menjelaskan mengenai 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Ketiga tokoh ini mengusulkan 3 pendapat yang berbeda. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Pendapatnya yaitu yang pertama ada peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo, yaitu ada 5 poin juga yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. 5 poin itu terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir ada Soekarno yang juga ikut menyampaikan idenya terkait dasar pemikiran pendiri bangsa terkait dasar negara, yaitu ada 5 poin juga yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya di sini juga kita mempunyai poin, yaitu apa saja persamaan dari ketiga usulan pendiri bangsa tersebut. Yang pertama ada masing-masing rumusan dijiwai oleh semangat jiwa yang tinggi. Yang kedua itu sama-sama bertujuan untuk membuat fondasi sebuah dasar negara. Di sini yang ketiga, keinginan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang keempat ada pengakuan terhadap ketuhanan. Dan untuk yang kelima yaitu perhatian terhadap kemanusiaan dan keadilan yang menekankan pentingnya kesejahteraan bersama dan harmoni sosial. Dan yang terakhir ada demokrasi dan kerakyatan. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan. Perbedaannya itu ada 3 dari tokoh Yamin, Soekarno, dan Supomo.
Yang pertama ada Mohaimin, berpandangan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar negara yang menjadi panduan aturan atas perilaku manusia yang baik. Dan yang kedua ada Sutomo, menekankan konsep negara kesatuan yang integralistik, di mana kepentingan individu dan golongan lembut dalam kepentingan negara. Dan yang terakhir di sini ada Soekarno, menekankan konsep Pancasila yang di mana dasar negara harus mencakup jiwa dan seluruh rakyat yang sudah bertumbuh lama dalam masyarakat Indonesia. Hari ini kita mempunyai poin di mana apa saja tujuan dibuatnya dasar negara. Poin pertama yaitu adanya landasan sebagai landasan ideologis untuk mengikat seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah panduan dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah sebagai identitas suatu negara atau ciri khas suatu bangsa. Dan yang keempat adalah simbolnya persatuan. Oke, baik, demikian penjelasan dari kami. Apakah dari setiap kelompok ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan saya kembali berdiri ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahidul Ramadan dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada sikap teladan yang dimiliki oleh ketiga tokoh pendiri bangsa yang bisa kita teladani? Terima kasih. Terima kasih Sahril, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Dari ketiga tokoh ini ada banyak sekali teladan mereka yang bisa kita ikutin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari ketiga tokoh ini ada teladan yang bisa kita ikutin seperti semangat juang mereka, semangat pantang menyerah dan cinta tanah air, lalu bagaimana mereka mengambil sebuah keputusan dengan cara musyawarah dan kesepakatan bersama. Terima kasih Agis. Bagaimana Sahril? Sudah dijawab, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu. Nah, selanjutnya adakah yang ingin memberikan umpan balik positif? Oke, silakan Hana. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Nastasi Said, saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya di sini saya izin memberikan apresiasi serta tanggapan untuk kelompok 3. Apresiasinya itu dari poster yang dibuat oleh kelompok 3 itu sudah bagus, dan juga materi yang dituangkan dalam poster tersebut dapat mudah dipahami serta dibaca oleh teman-teman sekalian. Serta penjelasan dari kelompok 3 itu sangat singkat dan namun sangat dapat dipahami oleh teman-teman sekalian, terutama saya. Baik, cukup dari saya. Sebelumnya bisa beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Luar biasa ya kelompok 3, walaupun banyak rekannya yang tidak masuk tapi tetap semangat ya. Oke, silakan ditutup kelompok 3. Dari kami cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 3. Oke. Baik, sekarang saatnya dari kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Produknya berupa potret warna. Luar biasa. Silakan kelompok 4. Yang lain boleh menyimak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok 4 dengan produk semangat yaitu poster manual di sini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai pola pemikiran tiga pendiri bangsa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Sakia Maulida dan rekan saya Salsabila Dewi ini. Saya misalkan ke Ira. Saya Sari. Ngomong-ngomong tentang pemikiran tiga pendiri bangsa, di sini teman-teman semua sudah tahu bahwa tokoh yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara kita adalah Sutomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Dari ketiga tokoh ini, mereka memiliki poin-poinnya masing-masing yang berjumlah 5. Maka dengan itu disebut Pancasila karena ada 5 poin. Nah, dari ketiga tokoh ini mereka menyampaikan ide-idenya secara ada yang lisan maupun tertulis. Teman-teman di sini kami akan ngasih tahu juga persamaan dan perbedaan dari setiap tokoh. Dimulai dari persamaan. Baik, persamaan dari ketiga tokoh tersebut adalah yang pertama, masing-masing rumusan dijiwai oleh semangat kemerdekaan yang sama. Yang kedua, sama-sama bertujuan untuk membuat fondasi dasar negara. Yang ketiga, keinginan untuk mempersatukan negara Indonesia. Lalu yang keempat, ada pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, ada perhatian terhadap keadilan. Dan yang keenam, ada sama-sama untuk mendemokrasi rakyat Indonesia. Nah, ada juga perbedaan
yaitu Soekarno mengusulkan 5 rumusan yang disampaikan secara lisan. Nah, Soekarno memaknai dasar negara sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia dan menjadi falsafah hidup negara. Nah, selanjutnya dari perbedaan dari Muhammad Yamin. Nah, dari Muhammad Yamin mengusulkan total 10 rumusan, yaitu 5 lisan dan 5 tertulis. Nah, namun ketiganya baik Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan jumlah poin yang sama. Selanjutnya yaitu Muhammad Yamin memaknai dasar negara sebagai panduan aturan atas perilaku manusia yang baik hati. Oke, yang ketiga yaitu ada perbedaan dari Supomo, yaitu Supomo menyampaikan 5 rumusan Pancasila secara lisan. Oke, dari Supomo juga memaknai dasar negara hanya sebagai syarat untuk Indonesia merdeka. Nah, itu dia tadi persamaan dan perbedaan dari ketiga tokoh ini. Dari kalian, adakah yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan? Kenalkan, nama saya Rahma dari kelompok 3. Saya mau nanya, bagaimana pandangan Insinyur Soekarno tentang pemahaman kebangsaan? Baik, sebelumnya saya ingin menjawab tentang pertanyaan yang telah diberikan. Bagaimana pandangan Insinyur Soekarno tentang paham kebangsaan? Paham kebangsaan menurut Soekarno lebih mengacu pada Pancasila yang menjadi dasar negara. Kebangsaan menurutnya tidak berdasarkan pada satu daerah atau etnis, tetapi mencakup seluruh wilayah dan etnis. Ia menganggap kebangsaan adalah fondasi yang penting bagi kesatuan dan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Rahma? Cukup, Ibu. Oke, kita kasih aplaus dulu. Nah, sebelum ditutup, adakah yang ingin memberikan umpan balik? Oh ya, silakan Natia, boleh berdiri. Sebelumnya saya Ariful Hadi dari kelompok 3 yang memberikan apresiasi terhadap kelompok 4. Untuk kelompok 4 tersendiri, buat posternya itu udah sangat menarik, keren, bagus, dan kreatif. Dan untuk materi penjelasannya tersendiri itu sudah disampaikan secara jelas, singkat, padat, namun sangat mudah dimengerti oleh kita semua karena disampaikan per poin. Mari kita beri aplaus dulu. Terima kasih Atia. Terima kasih kelompok 4, silakan ditutup. Baik, kami rasa cukup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saatnya kita berefleksi. Kalian boleh scan barcode yang ada di layar, kemudian nanti masuk aplikasi Padlet. Sudah biasa ya? Baik, selamat berefleksi, silakan. Baik, mari berefleksi. Tuliskan refleksimu pada aplikasi Padlet mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dari proses pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Perasaan saya adalah, yang kedua, dari proses pembelajaran hari ini, hal yang saya dapatkan ialah saya mendapatkan apa saja. Yang ketiga, dari proses pembelajaran hari ini, hal yang perlu saya tindak lanjuti adalah kedepannya saya akan, silakan. Kalau udah diisi, publish ya. Sudah semua? Sudah. Ibu akan bacakan beberapa ya. Ini di sini ada dari Atiatul Hadi. Perasaannya merasa senang karena pembelajaran kali ini berjalan menyenangkan. Makasih ya. Kemudian hal yang Atia dapatkan dapat mengetahui tentang siapa saja tokoh pencetus usulan dasar negara serta persamaan dan perbedaan dari ketiga pendapat tokoh tersebut. Oke, kemudian tindak lanjutnya adalah Atia akan mencontoh sikap teladan dari pendiri bangsa. Luar biasa ya. Satu lagi ya, satu lagi Ibu akan bacakan dari Agis. Perasaan saya sangat senang. Makasih Agis. Kemudian Agis dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan dasar negara, berbagai macam ide tokoh dalam merumuskan dasar negara, serta persamaan dan perbedaan yang luar biasa ya. Kemudian tindak lanjutnya adalah Agis kedepannya akan meneladani sikap teladan tokoh rumus bangsa. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk
tentang rumusan Pancasila. Ada siapa aja? Oke, selain itu apa lagi yang kalian dapatkan? Keberanian mereka dalam mengambil keputusan. Oke, keberanian ketiga tokoh dalam mengambil keputusan. Apa lagi? Bertujuan untuk memerdekakan Indonesia. Iya, ketiga tokoh bertujuan supaya Indonesia bisa Merdeka. Apa lagi? Memenuhi perbedaan dan persamaan dari ketiga unsur tersebut. Iya, perbedaan dan persamaan dari ketiga tokoh tersebut dalam mengusulkan dasar negara. Ini Ketiga tokoh tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk kemerdekaan Indonesia dan melewati proses panjang untuk merumuskan 5 dasar negara Indonesia. oke, sama-sama merumuskan 5 dasar negara untuk negara kita. Luar biasa. Ada lagi? Ya, silakan Hana. Ketiga tokoh tersebut mempunyai rasa semangat nasionalis yang tinggi kepada Indonesia. Oke, rasa nasionalis yang tinggi berarti kita bisa mencontohnya. Jadi ada nilai atau contoh keteladanan yang baik ya. Oke, luar biasa Saintek 1. Nah, terima kasih anak-anak hebat. Tapi sebelum Ibu akhiri, kita asesmen formatif akhir, oke? Ya, sama-sama. Ya. Dikasih nama, kelas, kemudian silakan mengerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, selamat bekerja. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah, boleh perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan ya. Oke, Bu. Ya, silakan. Kelompok Ana udah? Makasih ya. Kelompok Adit, Padli. Padli sudah, Rama sudah. Ada Ibu. Oke, kelompok Baby sudah ya. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat. Hari ini pembelajarannya cukup. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan.